tahan uji tidak akan bisa dilihat dalam kondisi yang baik. Tahan uji baru muncul kalau ada ujian. Dan tahan uji ini berbicara tentang kualitas, Bu. Berbicara tentang quality. Saudara bisa membeli barang seperti kita, kalau beli barang ya saudaraku, kita tuh bisa beli barang dengan penampakan yang sama persis. Tapi durability-nya, ketahanannya bisa beda loh. Padahal durability, ketahanan ini yang menentukan di masa datangnya goncangan, di masa ada pressure tekanan, saudara kuat atau enggak? Itu sebabnya saudaraku kalau di pasaran saudara membeli barang yang penampilannya sama tetapi durabilitasnya beda, saudara sebut barang apa? KW. Tinggal KW yang keberapa. Saya tuh pernah saudaraku satu waktu saya pergi ke Cina, saya tuh seneng banget gitu. Nemuin USB saudara. USB bagus, keren, cakep. Bagus-bagus. Wah saya seneng banget. Harganya murah. Ibu-ibu paling tertarik kalau udah nemu barang bagus, murah saudaraku. Wah kita borong, kita coba kan. Masih belum pinter gitu saudaraku. Kita coba beli banyak. Barangnya oke, kita coba di sana oke saudara. Sampai ke Indonesia, 1 minggu rusak saudara. Aduh, padahal kelihatannya bagus, kelihatannya sama, semuanya oke. Perhatikan ini saudaraku, tampilannya boleh sama. Saudara di sini semua sama-sama orang Kristen. Sama-sama anak Tuhan. Tapi ketahananmu yang akan menentukan pada saat goncangan datang, pressure tekanan ada. Pertanyaan saya, apakah engkau bisa bertahan sampai akhir? Doa saya hari ini saudaraku, firman Tuhan di minggu yang kedua ini mengingatkan kita kembali. Ujian hanya bisa dilalui, tahan uji hanya bisa dibuktikan pada saat saudara lulus ujian. Senggol kiri kanan, jangan takut dengan ujian. Pertanyaannya sekarang, Pastor, kalau gitu what should I do? Apa yang harus saya lakukan? Apa kuncinya, Pastor? Actually it's simple. Tidak ada yang membedakan para pahlawan iman dengan saudara yang ada di tempat ini. Yang membedakan hanya satu kualitas yang mereka punyai, yaitu kemampuan mereka untuk bertahan di masa sukar. Jadi kuncinya Pak, actually it's very simple. Belajar untuk tetap berdiri teguh dalam iman. Simpel tapi gak gampang. Saudara sebut sama saya nama-nama pahlawan-pahlawan iman saudaraku. Dalam Alkitab. Boleh gak saya sebut salah satunya Ishak? Kelihatannya simpel ya saudaraku. Alkitab mengatakan dan semua orang pasti mau, aminnya pasti keras. Ishak menjadi kaya. Semakin lama kian kaya, menjadi sangat. Itu kalau saya udah nyebut itu semua orang aminnya pasti kenceng saudara. Siapa yang gak mau? Tapi yang gak diketahui banyak orang saudaraku, latar belakang dari ayat itu dimunculkan adalah Ishak sedang ada di masa kelaparan dan kekeringan. Tapi Tuhan ngasih instruksi, nabur. Orang hanya bisa nabur kalau berkelebihan. Kalau saudara dalam keadaan yang kurang, apa yang ditabur? Untuk makan aja enggak cukup. Saudara hanya bisa nabur kalau yang dimakan perut sudah kenyang, masih ada sisa, ya ditabur.
logika Pak, bagaimana kalau perut saudara aja kenyang enggak, perut keroncongan, perut kriuk-kriuk. Tapi Tuhan ngomong, tabur. Saya bisa membayangkan pada saat Ishak melakukan itu ya, mungkin dia melakukan dengan tetesan air mata loh saudara. Karena setiap benih yang dia buangkan ke tanah, perut ini berbicara lain saudaraku. Saya nggak tahu berapa lama Ishak nggak bisa makan pada saat itu. Karena keadaan sudah sangat buruk sekali. Tapi Tuhan ngomong, tabur. Keteguhan dan keberanian hati Ishak untuk memegang imannya sampai akhir terlepas dari keadaan. Itulah yang menjadikan Alkitab mencatat dia menjadi kaya. Kian lama, kian kaya, menjadi sangat kaya. Saya nggak tahu dengan sebagian dari orang Kristen yang masih berpikir bahwa being a Christian Pak, itu bisa skip masalah gitu. Pastor nggak bosan-bosannya ngomong ini terus. Karena memang kenyataannya masih sangat banyak orang berpikir seperti itu. Kalau saudara berpikir tentang privilege ya saudaraku. Bu, Ishak kurang privilege apa? Ini anak perjanjian loh. Dia punya semua privilege. Tapi toh, come on, Ishak nggak lewat. Kelaparan dan kekeringan itu bukan tidak mendatangi Ishak. Ishak ngalami. Tapi ketika dia memastikan kakinya berdiri teguh, terlepas dari semua yang dia alami, dia jalankan instruksi dengan taat, tanpa melihat apapun, disitulah something happen. Sebut pahlawan iman siapa lagi saudaraku? Yosua, Kaleb, layak ya disebut pahlawan iman ya saudaraku. Saya itu ada momen-momen tertentu dalam kehidupan saya di mana saya hampir menyerah saudaraku. Tuhan tuh bukakan saya kisah tentang Yosua. Dan itu membuat saya nangis. Kenapa? Karena waktu itu saya sedang protes, saya nggak terima, saya intinya berproses sama Tuhan lah. Tuhan kasih saya kisah Yosua ini saudaraku. Dari situ Tuhan berbicara, 40 tahun Yosua dan Kaleb ada di padang gurun, itu bukan salah mereka loh. They've done nothing wrong. Tuhan suruh mereka maju, Tuhan janjikan, aku akan menyertai kamu maju ke tanah perjanjian. Apa yang mereka lakukan? Mereka maju, iman mereka kokoh. Menurut saudara, yang mereka lihat dengan yang dilihat oleh 10 pengintai di tanah Kanaan itu sama atau enggak? Sama. Menurut saudara, mereka ngelihat enggak raksasa segede-gede itu saudaraku? Lihat. Menurut saudara, mereka ada enggak rasa takut? Nonsen enggak ada. Tapi terlepas dari semua yang mereka lihat dan semua yang mereka rasakan itu mereka ngomong. Karena Tuhan sudah ngomong, Tuhan akan menyertai kita. Maju. Mereka salah apa? They've done nothing wrong. Tetapi karena 10 pengintai mengatakan, kami seperti belalang. Kalau kami maju, kami hanya akan diinjak. Nyenenginnya lagi, Musa mendengarkan perkataan mereka dan mereka enggak maju. Saya kasih gambaran boleh enggak Bapak Ibu di sini? Berapa banyak di sini yang sudah menikah boleh lambaikan tangan? Oke, turunkan tangan saudara. Ini yang saya ambil yang simpel aja ya. Bapak Ibu, kalau ada nih ya, gara-gara, ibu-ibu aja lah, gara-gara keputusan suami yang salah, mengambil keputusan ekonomi yang salah, akhirnya selama 40 tahun saudara menderita gara-gara keputusan suami. Saya tanya, marah enggak? Ibu-ibu, halo. 40 tahun saudara menderita gara-gara suami salah ngambil keputusan keuangan. Masih bersama aja bagus. Kira-kira saya kasih gambaran sesederhana itu saudaraku. Yosua dan Kaleb harus berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. It's not their mistake. Menurut saudara, pernah nggak ada momen-momen di mana kalau itu saudara ya? Gara-gara 10 orang itu kok, itu Musa masih dengerin lagi. Ada nggak momen-momen itu?
Ditambah selama 40 tahun Yosua melihat di kiri kanannya orang-orang yang dia kenal berguguran. Manusia itu punya psikologi yang sangat menurut saya unik sekali, saudaraku. Saya boleh tanya saudara enggak? Menurut saudara saya pakai baju warna apa? Hijau army. Bagaimana kalau saya pakai baju warna hijau army and then ada orang, saudara tanya kan dijawabnya pasti hijau army. Tapi terus kemudian ada orang yang ngomong sama saudara, enggak, itu telur asin. Saudara ketawa dong, 100 orang nih ngomong yang sama, telur asin. Sampai pada batasan orang kesekian, saudara akan gini, iya ya. Telur asin ya? Mungkin mata saya yang salah ya? Saudara mengerti maksud saya? Bukan hanya mereka di padang gurun 40 tahun karena kesalahan orang lain. Again and again mereka melihat satu demi satu berguguran. Itu waktu saya dibukakan Tuhan pemahaman mengenai Yosua ini saya nangis. Tadi saya ngobrol sama beberapa orang dan Tuhan tuh kayak bukakan saya lagi. Yang Tuhan butuhkan dari saudara itu enggak banyak. Tuhan cuman butuh engkau untuk bertahan. Kenapa? Karena peperangan itu miliknya Tuhan. Dia yang berperang buat engkau. Tapi bagianmu di tengah semuanya itu bertahan. Tetap berdiri teguh di dalam iman apapun yang terjadi.